Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Hadirin, hadirat, Bapak, Ibu, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah pada malam hari ini dalam kebaikan yang banyak. Kebaikan iman dan Islam, kebaikan salat berjamaah, kebaikan berzikir kepada Allah, kebaikan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan semua amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan sebagai pemberat mizaniyah hasanah kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada sahabat. Mudah-mudahan kita semuanya istiqamah mencintai beliau, meneladani beliau dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita, dan semoga kita termasuk umat beliau yang berbahagia meraih syafaat beliau kelak di hari kiamat. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, tema kajian malam hari ini adalah cahaya Al-Quran di dunia dan bahayanya meninggalkan Al-Quran. Sebuah tema yang penting untuk menjadi renungan sepanjang kehidupan kita, karena ini menyangkut panduan kehidupan umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya. Dua pusaka itu, yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran. Yang kedua adalah wasunnati, dan sunnah-sunnahku, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pembahasan kita malam hari ini adalah terkait Al-Quran. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Apa di antara isi wasiat Nabi? Disebutkan dalam hadis yang panjang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Di antara isi wasiat itu, alaika bitilawatil Qur'an wa dzikrillah fa innahu nurun laka fil ardi wa dzukhrun laka fis sama. Hendaknya kamu senantiasa membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah, karena sungguh itu adalah cahaya bagimu di dunia dan tabungan kebaikanmu kelak di akhirat. Kita sering mendengar bagaimana membaca Al-Quran itu sebagai tabungan akhirat kita. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, orang-orang yang membaca Al-Quran di dunia nanti di akhirat dimuliakan oleh Allah. Wa yudha'u fi ra'sihi tajul waqar, dipakaikan di kepalanya mahkota kemuliaan. Ini yang membaca. Tidak hanya sampai di situ, orang tuanya ikut merasakan keberkahan. Wa yuksa walidahu bihullataini la taqumu lahumad dunya wa ma fiha. Kedua orang tuanya dipakaikan jubah kemuliaan yang lebih mahal dibandingkan dunia beserta isinya. Sampai kedua orang tuanya heran, bertanya kepada Allah, ya Rabb, bima kusina hadha? Ya Allah, dari mana semua ini? Dijawab oleh Allah, bi akhdhi waladikumal Qur'an, karena anakmu rajin membaca Al-Quran.
Kita sudah sering mendengar tentang ini. Lalu bagaimana cahaya Quran di dunia? Seperti yang dikatakan oleh Nabi tadi. Pertama, cahaya Quran itu berupa syifa, penyembuh bagi manusia. Maka di surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran ini sesuatu yang menjadi syifa, penyembuh serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, huruf min dalam ayat ini, minal Quran, itu faidahnya adalah libayanil jinsi, untuk menjelaskan jenis, bukan litaba'id, bukan menyatakan sebagian. Apa bedanya? Kalau menjelaskan jenis, maka berarti seluruh isi Al-Quran dari awal sampai akhir itu menjadi penyembuh serta rahmat bagi orang yang beriman. Tapi kalau menyatakan sebagian, berarti hanya sebagian ayat-ayat Al-Quran yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Penyembuh yang dimaksud itu mencakup dua dimensi. Syifa'ul qulub wa syifa'ul abdan. Penyembuh terhadap hati, demikian pula penyembuh terhadap fisik. Jadi Al-Quran selain menyembuhkan hati, membersihkan hati dari kekufuran, kebimbangan, keraguan-raguan, juga Al-Quran itu mengobati fisik manusia. Makanya Imam Al-Qurtubi mengutip sebuah hadis tentang Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang memimpin pasukan. Mereka mampir ke sebuah perkampungan. Perkampungan itu isinya orang-orang yang bakhil. Tidak ada yang mau menjamu tamu. Bahkan ngeluarin air minum saja tidak. Akhirnya pemimpin kampung itu disengat kalajengking. Ini pelajaran Pak, kalau ada tamu jangan bakhil. Nanti dihukum oleh Allah. Ya. Seperti pemimpin ini disengat kalajengking. Akhirnya dia minta ruqyah. Diruqyah oleh Abu Sa'id Al-Khudri dengan surat Al-Fatihah. Atas izin Allah sembuh. Pemimpin kampung itu akhirnya memberi hadiah. Ya. Apa hadiahnya Pak? 30 ekor kambing. Ini banyak wajah panitia kurban. 30 ekor kambing. Itu harganya sedikit apa mahal Pak? Ya. Mahal. Begitu pemimpin kampung ini memberi hadiah kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Sampailah berita ini kepada Nabi. Nabi heran dan bertanya, "Wa ma yudrika annaha ruqyah?" Hei Abu Sa'id, dari mana kamu tahu kalau surat Al-Fatihah itu ruqyah? Jadi Al-Quran menyembuhkan fisik manusia. Maka kita hari ini coba ya cari kesembuhan itu melalui ayat-ayat Al-Quran. Selain kita berobat secara medis, tapi kita juga berikhtiar dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena Allah memberi isyarat seperti itu. Ini pertama. Kedua, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, bagaimana cahaya Al-Quran ini? Al-Quran itu menghadirkan hidayah ke dalam hati manusia. Orang kok membaca Al-Quran, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, maka lambat laun dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan sekedar teori, ini fakta yang dibuktikan oleh sejarah dari masa ke masa. Coba kita lihat ya, dari sejak zaman Nabi. Pada tahun ke-10 kenabian,
datang 20 utusan kerajaan Najran ke Makkah menemui Nabi. Nabi menyambut mereka. Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran. Seketika 20 utusan itu langsung baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Peristiwa ini disaksikan oleh orang-orang kafir Quraisy, termasuk Abu Jahal. Abu Jahal marah melihat 20 utusan itu serempak masuk Islam. Abu Jahal kebakaran jenggot. Dia mencaci maki utusan itu. Kata Abu Jahal, "Ma na'lamu raqban ahmaqa minkum." Belum pernah kami lihat utusan yang lebih bodoh dari kalian. 20 utusan ini tidak menjawab caciannya Abu Jahal. Bahkan mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kata mereka, "Lana a'maluna walakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin." Bagi kami amal kami, bagi kalian amal kalian. Semoga keselamatan atas kalian, kami tidak menghiraukan perkataan orang-orang jahil. Allah menurunkan ayat mengabadikan keteladanan 20 utusan ini, yaitu surat Al-Qasas ayat yang ke-55. Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Orang-orang yang beriman itu ketika mereka mendengarkan kalimat-kalimat yang tidak ada gunanya, mereka berpaling darinya. Mereka tidak menggubrisnya. Mereka justru berkata, bagi kami amal kami, bagi kalian amal kalian. Semoga keselamatan atas kalian. Kami tidak menghiraukan perkataan orang-orang jahil. Ini banyak ditulis oleh ulama dalam kitab-kitab sejarah mereka. Termasuk ditulis dalam kitab Nurul Yaqin yang diajarkan di pesantren-pesantren. Ini peristiwa pertama. Betapa Al-Quran itu menghadirkan hidayah ke dalam hati manusia. Kedua, kita bisa lihat ketika pemimpin kabilah Daus, namanya Tufail bin Amr ad-Dausi, datang ke Makkah. Ya, dia berangkat dari Yaman ke Makkah, ingin tawaf. Dia ingin mencari barokah dari berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Disambut orang-orang kafir Quraisy. Ahlan wa sahlan wahai Tufail. Selamat datang di Makkah. Kemudian orang-orang Quraisy memperingatkan Tufail. Hei Tufail, hati-hati dengan manusia yang namanya Muhammad. Kalau kamu ketemu dia, jangan pernah mendengarkan ucapannya. Kalau kamu mendengarkan ucapannya, kamu akan tersihir. Banyak di antara kami yang sudah tersihir oleh perkataannya Muhammad. Akhirnya Tufail meletakkan kapas di telinganya. Dia pun tawaf. Di tengah-tengah tawaf, dia melihat Nabi sedang sholat. Dia kagum dengan gerakan-gerakan sholat Nabi. Belum pernah dia lihat manusia beribadah dengan gerakan yang begitu khusyuk dan khidmat. Akhirnya Tufail bicara dengan dirinya. Kata dia dalam hatinya, hei Tufail, kamu ini orang pinter, orang yang faham sastra, kamu ini ahli syair, tidak perlu takut dengan perkataannya Muhammad. Kalau memang yang dikatakan benar, ya kamu terima. Tapi kalau yang dikatakan salah, kamu bisa menyaringnya. Akhirnya dia lepas kapas dari telinganya. Maka dia mendekat ke arah Nabi. Sehingga dengan jelas dia mendengar bacaan-bacaan sholatnya Nabi. Tambah terkesima. Kok ada kalimat-kalimat pujian yang begitu indah, doa-doa yang begitu indah. Akhirnya dia memutuskan ikut Nabi masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumah Nabi, Tufail bertanya, hei Muhammad,
Aku dengar orang Quraisy bicara tentang dirimu begini dan begitu. Apa pendapatmu? Nabi membacakan 2 surat yang pendek, Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Kata Nabi, wahai Tufail, dengarkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Seketika Tufail membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Begitu Quran menghadirkan hidayah ke dalam hati manusia. Nabi kemudian perintahkan Tufail pulang ke kampung halaman, mendakwahi kaumnya. Akhirnya ayahnya masuk Islam, ibunya masuk Islam, istrinya masuk Islam, Abu Hurairah masuk Islam. Setelah itu tidak ada lagi yang masuk Islam. Dia kemudian menghadap ke arah Nabi, ya, menghadap Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, kaumku keras hatinya. Mereka tidak menyambut seruan dakwahku. Mereka terlalu banyak maksiat kepada Allah. Maka Nabi mendoakan kaumnya Tufail bin Amr ad-Dawsi. Setelah itu Nabi perintahkan Tufail untuk pulang, kembali mendakwahi kaumnya. Kali ini enggak tanggung-tanggung, 80 keluarga semuanya masuk Islam melalui Tufail bin Amr ad-Dawsi. Begitu dahsyatnya ayat-ayat Al-Quran dalam menghadirkan hidayah ke dalam hati manusia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jika hari ini kita mendengar, ya, ada pendeta, kalau saya sebutkan namanya pasti Bapak Ibu tahu semua, ya. Beliau sudah diwafatkan oleh Allah, wafat saat menyampaikan khutbah Jumat, ya. Saya ketemu dengan beliau itu sekitar tahun 2011. Berarti berapa tahun yang lalu itu, Pak? 15 tahun yang lalu, ya. Beliau cerita, Ustadz, saya ini masuk Islam itu bukan seperti yang minta-minta zakat itu. Saya ini masuk Islam karena meneliti ayat-ayat Al-Quran. Saya ini kalau levelnya da'i itu sudah internasional katanya. Ya, saya ini pendeta internasional. Ya, hanya ada berapa pendeta di Indonesia ini yang sampai ke Israel, itu salah satunya saya, kata beliau. Saya teliti Quran ini 7 tahun, maka akhirnya dapat hidayah. Tahun 2004, ya, itu ada kajian di dekat kampus saya yang mengisi ustazah mantan biarawati. Kalau saya sebutkan namanya pasti Bapak Ibu tahu semua. Beliau cerita dalam kajian itu dapat hidayah itu berkah salah memulai buka mushaf, ya, membaca mushaf. Kita baca mushaf itu dari kanan apa kiri, Pak? Dari kanan, ya, dari kanan. Nah, dia kira Al-Quran itu bacanya dari kiri, seperti buku yang lainnya. Tapi ada hikmahnya, karena dari kiri ketemulah surat Al-Ikhlas. Ya. Setelah An-Nas, Al-Falaq, apa Pak? Al-Ikhlas. Maka pertanyaan yang selama ini mengganjal di hatinya terjawab semua. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seketika dia masuk Islam, begitu Al-Quran itu benar-benar menghadirkan hidayah ke dalam hati manusia. Ini kedua. Ketiga, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, Al-Quran ini memudahkan urusan-urusan kehidupan manusia. Ini yang jarang kita fahami. Para ulama zaman dulu ketika menasehati muridnya, itu disuruh banyak membaca Al-Quran. Seperti disampaikan oleh Ibrahim Al-Maqdisi, seorang ulama. Ketika menasehati muridnya, namanya Dhiya Al-Maqdisi. Muridnya ini hendak merantau menuntut ilmu. Maka apa kata sang guru? Aktsir min qiraatil Qur'an. Nak, perbanyaklah kamu membaca Al-Quran. Iringi perjuanganmu mencari ilmu ini dengan banyak membaca Al-Quran. Wala tatrukhu. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan Quran. Apa sebabnya? Kata sang guru, fa innahu yatayassaru laka kullu ma tatlubuhu ala qadri qiraatika minal Qur'an. Sungguh Allah akan mudahkan kamu mewujudkan cita-citamu itu seiring kadar bacaanmu terhadap Al-Quran. Apa kata muridnya? Faro'aitu dzalika wa jarrabtuhu katsiran. Aku membuktikan apa yang dikatakan guruku itu nyata adanya, benar-benar terjadi, dan aku membuktikannya berkali-kali. Kata muridnya, fa idza qara'tul qur'ana katsiran tayassarali min kitabatil hadis wa hifdzih. Setiap kali hari itu saya banyak membaca Al-Quran. Allah mudahkan saya menghimpun dan menghafal hadis-hadis Nabi. Wa idza lam aqra lam yatayassarli. Tapi begitu hari itu aku enggak baca Quran, maka aku tidak berhasil menghimpun dan menghafal hadis-hadis Nabi. Maka ini penting. Iringi perjalanan kita mencari apa yang kita cita-citakan itu dengan banyak membaca Al-Quran. Nasihati anak-anak kita, nak, iringi perjuanganmu mewujudkan seluruh cita-citamu itu dengan banyak membaca Al-Quran. Karena Allah akan mudahkan kita mencari cita-cita kita itu seiring kadar bacaan kita terhadap Al-Quran. Seorang ulama salaf mengatakan, kullama zada hizbi minal Qur'an zadat al-barakah fi waqti. Setiap kali bertambah wiridku terhadap Al-Quran, bertambah keberkahan pada waktuku. Waktu yang dimiliki para nabi, para ulama, orang-orang soleh dulu, dengan waktu yang kita miliki, itu sama, sehari ya 24 jam. Kenapa orang-orang soleh dulu berhasil mengukir amal-amal hebat, dicatat dengan tinta emas dalam sejarah? Bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, dijuluki imamu ahli sunnah. Beliau itu sholat sunnah sehari semalam tidak kurang 300 rakaat. Itu sedikit apa banyak, Pak? Ketika beliau ditangkap penguasa, Khalifah Al-Ma'mun, dipaksa mengakui Quran adalah makhluk. Beliau menolak. Quran kalamullah, bukan makhluk. Maka dijebloskan ke penjara, dicambuk. Beliau pun jatuh sakit. Maka sholat sunnahnya tinggal 150 rakaat. Itu kira-kira masih banyak apa tinggal sedikit, Pak? Imam Malik rahimahullah, ya, beliau diriwayatkan sholat sunnah sehari semalam itu 800 rakaat. Bahkan ada yang lebih dahsyat lagi, ya, cucunya Ali bin Abi Thalib, namanya Ali bin Husain
bin Ali bin Abi Thalib, dijuluki Zainal Abidin, hiasannya ahli ibadah. Beliau sholat sunnah sehari semalam tidak kurang 1000 rakaat. Jadi kalau ada bapak ya jamaah Al-Ikhlas namanya kok Zainal Abidin, ada Pak? Nah, itu insya Allah sholat sunnahnya sehari semalam tidak kurang 1000 rakaat. Ya. Jadi kalau hadir di majelis taklim kok ngantuk, itu dimaklumi. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Kenapa mereka begitu ya berhasil mengukir amal-amal hebat? Inilah yang disebut barokah. Ya. Keberkahan itu diraih dengan baca Al-Quran. Maka kata ulama salaf ini, fala ziltu azidu hatta balagha hizbi asyrata ajza. Aku terus menambah wiridku terhadap Al-Quran sehingga dalam sehari aku membaca 10 juz. Berarti berapa hari sekali khatam, Pak? 3 hari sekali khatam. Maka kalau ada jamaah Al-Ikhlas kok 3 hari sekali khatam, itu insya Allah ngikuti ulama salaf yang ini. Maka insya Allah waktunya diberkahi oleh Allah, hidupnya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, meninggalkan Quran itu bahaya. Makanya kata Ibrahim Al-Maqdisi tadi, wala tatrukhu, jangan pernah tinggalkan baca Quran. Meninggalkan Al-Quran baik dari sisi tilawah, enggak mau lagi baca Quran, ataupun istima', enggak pernah mendengarkan ayat-ayat Quran, atau tadabbur, enggak pernah merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Apalagi hajrul amal, meninggalkan mengamalkan Al-Quran. Ini fenomena yang berbahaya. Apa bahayanya? Pertama, i'radun an amrillah wa amrir rasul, berpaling dari perintah Allah dan perintah Rasul. Yang memerintahkan kita baca Quran itu Allah dan Rasulnya. Kata Allah, warattilil Qur'ana tartila, baca Quran itu dengan tartil. Kata Nabi, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, baca Quran, nanti Quran di hari kiamat menjadi penolong, menjadi syafaat bagi para pembacanya. Yang memerintahkan kita mendengarkan ayat-ayat Quran itu juga Allah dan Rasulnya. Kata Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Al-Quran dibacakan, maka dengarkan dan diam agar kalian dirahmati oleh Allah. Kata para ulama, amal yang paling cepat mendatangkan turunnya rahmat Allah itu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Makanya kalau ada ya imam baca Quran di tengah-tengah kita, dengarkan. Qari baca Quran, dengarkan. Atau murattal, ya Bapak setel murattal, jangan tinggal ngobrol. Dengarkan agar kita dirahmati oleh Allah. Orang-orang saleh itu senang mendengarkan ayat-ayat Quran. Nabi, manusia yang Quran turun kepadanya, Nabi perintahkan sahabat Abu Musa al-Ash'ari yang terkenal memiliki suara yang sangat merdu, sampai Nabi memujinya, laqad u'tita mizmaran min mazamiri Dawud alaihi salam. Hei Abu Musa, kamu itu diberi oleh Allah seruling Dawud. Nabi Dawud itu Allah beri kitab Zabur. Nabi Dawud kalau baca Zabur itu dilakukan. Saking merdunya suara Nabi Dawud, angin itu berhenti berhembus. Gunung-gunung ikut bertasbih bersama Nabi Dawud alaihi salam. Begitu merdunya suara Nabi Dawud. Nah, Abu Musa al-Ash'ari ini suaranya merdu, makanya dipuji oleh Nabi. Kadang Nabi
berkata kepada Abu Musa, syawwiqna ila rabbina. Wahai Abu Musa, buatlah kami rindu terhadap Tuhan kami. Maksudnya bacakan kepada kami ayat-ayat Al-Quran. Nabi juga perintahkan Ibnu Mas'ud untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran. Iqra' alayyal Quran. Hei Ibnu Mas'ud, bacakan Quran kepadaku. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, aqra'u alaikal Qur'an wa alaika unzil. Masa aku bacakan Quran kepadamu padahal Al-Quran itu sendiri turun kepadamu? Apa kata Nabi? Uhibbu an asma'a min ghairi. Aku senang mendengarkan Quran itu dari orang lain. Maka Ibnu Mas'ud membacakan ayat-ayat Quran. Begitu sampai pada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimana jika kami datangkan dari tiap-tiap umat itu seorang saksi, dan kamu wahai Muhammad kelak menjadi saksi atas umatmu. Seketika Nabi menangis. Kata Nabi, cukup wahai Ibnu Mas'ud. Yang memerintahkan kita mentadaburi Al-Quran itu Allah dan Rasulnya. Berulang kali Al-Quran mengatakan, afala yatadabbarunal Quran. Apakah mereka itu tidak mentadaburi, tidak merenungi Al-Quran? Makanya ulama salafun salih itu lebih senang mentadaburi satu ayat dibanding menghatamkan seluruh ayat. Begitu kata Imam Nawawi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, satu malam beliau qiyamul lail. Beliau baca surat At-Tur. Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur. Begitu sampai ayat inna azaba rabbika lawaqi'. Sungguh azab Tuhanmu itu benar-benar nyata. Umar mengulang-ulang terus ayat ini sampai subuh, bercucuran air mata beliau sampai paginya jatuh sakit. Ini namanya tadabbur. Ini generasi sahabat. Kita mundur ke belakang, generasi ulama. Imam Abu Hanifah satu malam qiyamul lail, beliau baca surat Al-Qamar. Begitu sampai pada ayat balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar. Kiamat itu tempat kembalinya mereka. Sungguh kiamat itu teramat dahsyat dan teramat pahit. Beliau ulang-ulang terus ayat ini sampai subuh, bercucuran air mata beliau. Ini namanya tadabbur. Maka kalau kita tinggalkan semua itu, baca enggak mau, mendengarkan enggak mau, mentadaburi enggak mau, kita meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya. Padahal orang yang beriman itu ketika diseru oleh Allah dan Rasulnya, maka slogannya sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Maka kalau ada orang beriman tapi enggak mau baca Quran, enggak mau mendengarkan Quran, enggak mau mentadaburi Quran, dia terjatuh dalam slogannya orang-orang kafir. Orang kafir itu slogannya tinggalkan Quran. Ini disebutkan dalam surat Fussilat ayat yang ke-26. Wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir berkata, jangan dengarkan Quran. Buat kegaduhan kalau dibacakan Quran. Ini slogannya orang-orang kafir. Makanya ketika Nabi mengutus Ibnu Mas'ud membacakan ayat-ayat Quran kepada orang-orang kafir Quraisy, Ibnu Mas'ud membacakan surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan
Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Orang-orang kafir Quraisy ngamuk, lalu memukuli siapa Pak? Ibnu Mas'ud sampai babak belur. Ibnu Mas'ud menghadap Nabi dalam keadaan babak belur. Kata Nabi, wahai Ibnu Mas'ud, ini yang aku khawatirkan. Kata Ibnu Mas'ud, enggak apa-apa ya Rasul, kalau engkau hendak mengutus orang untuk kembali membacakan Al-Quran kepada mereka, utus saya lagi. Jadi meninggalkan Quran ini slogannya orang-orang kafir. Kedua, apa bahayanya meninggalkan Quran? Meninggalkan Al-Quran menyebabkan kita dilaporkan oleh Nabi kepada Allah. Ini disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengadu, ya Allah, sungguh kaumku menjadikan Quran ini mahjura, sesuatu yang ditinggalkan. Kata ulama tafsir, hadhihi syakwa dalilun alal wa'idis syadid lihajiril Quran. Aduannya Nabi kepada Allah ini isyarat ancaman yang keras bagi mereka yang meninggalkan Al-Quran. Makanya Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin bab adab terhadap Al-Quran, kata beliau, hendaknya bagi yang punya mushaf itu setiap hari membaca Al-Quran meskipun hanya beberapa ayat, supaya tidak termasuk golongan yang meninggalkan Quran. Karena meninggalkan Quran ini bahaya sekali. Bayangkan sahabat sekaliber Khalid bin Walid, panglima besar, dicatat dengan tinta emas dalam sejarah, setiap perang dipimpin Khalid, itu berakhir dengan kemenangan. Dia sibuk berjihad membela agama Allah sampai beliau merasa kurang membaca Al-Quran. Maka satu hari beliau menangis, kata beliau, syaghalanal jihad anil Quran. Jihad menyibukkanku dari Al-Quran. Ya, ini isyarat meninggalkan Quran itu sesuatu yang ditakuti oleh sahabat-sahabat Nabi. Yang ketiga, meninggalkan Quran itu dikhawatirkan menyebabkan kita terjerumus dalam golongan musuhnya Nabi. Apa buktinya? Ayat berikutnya, ayat 31, Allah langsung berbicara tentang musuhnya Nabi. Setelah di ayat sebelumnya Allah menjelaskan pengaduan Nabi kepada Allah terkait kaumnya yang meninggalkan Al-Quran. Ayat 31 kata Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh dari kalangan para pendosa. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ayat ini isyarat orang kok meninggalkan Quran itu dikhawatirkan terjatuh dalam golongan musuhnya Nabi. Jadi musuhnya Nabi itu ngeri apa tidak, Pak? Kita ini berharap jadi umatnya Nabi yang di akhirat nanti dapat syafaat Nabi. Bahkan kita berharap dikumpulkan di surga bersama Nabi. Kalau jadi musuhnya Nabi, oh ngeri sekali. Ya. Ini bahaya yang ketiga. Bahaya yang keempat, meninggalkan Quran itu diancam oleh Allah dengan ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Kata Allah di surat Toha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira
Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tungsa. Siapa yang berpaling dari mengingatku, dalam tafsirnya ay khalafa an amri wa ma anzaltuhu ala rasuli, dia berpaling dari perintahku dan kitab yang aku turunkan kepada rasulku, yaitu Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dongka, baginya kehidupan yang sempit. Apa makna kehidupan yang sempit? Ada 3 dijelaskan oleh ulama tafsir. Pertama, hayatun la tuma'ninata fiha, hidup yang tidak ada ketenangan sama sekali di dalamnya. Dicabut ketenangannya itu oleh Allah. Rumah tangganya enggak tenang, gaduh ribut setiap hari. Kalau pagi gelasnya yang terbang, nanti siang piringnya yang terbang, Pak. Kalau malam lebih seru lagi, panci wajan terbang semua. Ya. Hari ini suami istri yang berantem, besok kakak adik berantem, besoknya orang tua dan anak berantem. Begitu seterusnya, gaduh rumah tangganya. Kehidupan mencari nafkahnya juga enggak tenang. Perusahaannya besar, tapi kalau pagi yang datang debt collector, begitu siang yang datang kejaksaan, kalau sore yang datang KPK, itu kira-kira hidup tenang apa tidak, Pak? Ya. Dicabut ketenangannya oleh Allah. Padahal fitrah manusia itu mencari ketenangan. Makanya kalau akhir pekan, puncak macet, Anyer macet, ya. Orang nyari apa sih? Nyari ketenangan. Tapi kalau kita meninggalkan Al-Quran, ketenangan dalam kehidupan kita dicabut oleh Allah. Yang kedua, makna ma'isyatan dongka adalah hayatun la khaira fiha, hidup yang tidak ada kebaikan sama sekali di dalamnya. Barangkali hartanya banyak, tapi tidak menghasilkan kebaikan sedikit pun. Barangkali pendidikannya tinggi, gelarnya mentereng, tapi tidak memproduksi kebaikan sama sekali. Barangkali jabatannya tinggi, tapi tidak memproduksi kebaikan. Popularitasnya besar, asal bapak buka medsos, yang muncul wajah dia, tapi tidak menghasilkan kebaikan sama sekali. Rumah tangganya enggak baik, anak istrinya enggak baik, ya, dicabut seluruh kebaikan dalam hidupnya. Apa sebabnya? Meninggalkan Al-Quran. Yang ketiga, makna ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit, itu adalah azabul qabr, azab kubur. Sesuatu yang sangat menakutkan, yang kita diperintahkan untuk oleh Nabi untuk berlindung darinya. Sampai sahabat itu berkata, Nabi mengajari kami sebuah doa seperti mengajari kami Al-Quran, saking pentingnya doa ini, yaitu yang Bapak Ibu baca setelah tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini azab kubur. Ulama tafsir mengutip sebuah hadis, wa yudayyaqu qabruhu hatta takhtalifa adla'uh, dihimpit kuburnya, hancur tubuhnya, bersilangan tulang-tulang rusuknya. Tidak cukup sampai di situ, wa yursalu ilaihi tis'un wa tis'una tinninan, dikirim kepadanya 99 ekor tinnin. Tinnin itu apa? Hayyatun laha sab'atu ru'us, ular yang besar-besar, kepalanya tidak cuma 1 tapi 7. Semuanya melilit tubuh kita, menggigit tubuh kita ketika kita menjadi manusia yang meninggalkan Al-Quran. Maka mudah-mudahan Allah hadirkan di hati kita semua rasa cinta yang besar terhadap Al-Quran. Allah beri keistiqomahan dalam kehidupan kita untuk terus membaca, mendengarkan, dan mentadaburi serta mengamalkan Al-Quran. Dan semoga Allah jadikan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita semuanya min ahlil Quran. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah.
Kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qali hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk isya ya? Baik Bapak, nggak ada pertanyaan mungkin.